Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi di hari Kamis ini bersama GKI Gading Indah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan serta menaikkan doa-doa kita. Mari kita mulai persekutuan doa pagi kita dengan menaikkan doa kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari yang Engkau berikan kepada kami untuk kami jalani. Saat ini kami bersekutu bersama secara online, dan Tuhan biarlah kami dapat merenungkan firman-Mu serta juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga akan menaikkan doa-doa syafaat kami, berkenanlah Tuhan untuk mendengar dan menjawab setiap doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berseru, kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Mazmur 122 ayat 1 sampai ayat 4. Mazmur 122 ayat 1 sampai 4. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, "Mari, kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Ibu Bapak, saudara-saudari, Mazmur 122 ini ada di dalam daftar bacaan leksionari yang seperti juga ada di dalam buku renungan wasiat hari Rabu. Ya, hari Rabu kemarin. Nah, Ibu Bapak, saya merenungkan Mazmur 122 ini di dalam situasi pandemi kita pada saat ini. Ketika kita berbicara tentang situasi pandemi yang sudah sekarang 2 tahunan berlalu, bahkan 2 tahun lebih gitu ya, kita alami, dan kita sudah menjalankan berbagai cara-cara pelayanan online selama 2 tahun ini. Mungkin ada di antara ibu bapak saudara-saudari yang merasa jenuh dengan ibadah-ibadah yang dilakukan secara online, atau juga masih sulit beradaptasi dengan ibadah secara online baik melalui YouTube atau melalui Zoom. Namun juga tentu ada di antara ibu bapak saudara-saudari yang menjadi terbiasa dengan situasi online. Karena ibadah online itu lebih fleksibel dari sisi waktu. Katakanlah untuk doa pagi. Jika sebelum pandemi, maka doa pagi dijalankan di gedung gereja kita GKI Gading Indah. Selasa, lalu juga Sabtu. Selasa 6:30 dan Sabtu 5:30 pagi. Dengan situasi pandemi, maka pelayanan doa pagi ada di Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tetap pagi hari, tentu ditayangkan awalnya. Namun kita bisa mengikutinya mungkin sekitar mulai jam 7 atau ketika kita sudah kesiangan bangun atau pagi-pagi sudah sibuk dengan berbagai hal, mungkin kita baru bisa mengikuti ibadah jam 8 dan jam 9 dan sebagainya. Dan hal ini mungkin membuat sebagian kita menjadi terbiasa mengatur waktu secara lebih fleksibel untuk mengikuti persekutuan doa pagi. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekalipun ada banyak hal yang menjadi kekurangan di dalam pelayanan secara online maupun kelebihan yang kita peroleh di dalam pelayanan online yang kita jalani di masa pandemi ini, kita mau mengingat bahwa panggilan kehidupan kita sebagai umat Tuhan adalah untuk bersekutu bersama-sama. Bersekutu itu bisa kita lakukan secara langsung dalam tatap muka maupun juga di dalam pertemuan
secara online, virtual seperti ini. Saya dengan ibu bapak, saudara-saudari, kita tidak berjumpa secara langsung. Ibu bapak bisa melihat saya, namun saya tidak bisa melihat kehadiran ibu bapak, saudara-saudari yang mengikuti doa pagi ini dari tempat kita masing-masing. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, di samping plus minus ibadah secara online atau onsite atau offline ya, tatap muka secara langsung, maka menjadi hal penting bahwa persekutuan itu kita sama-sama jalin. Dan ketika di dalam situasi yang saat ini telah kita jalani dengan PPKM tahap 2, mulai dibuka kemungkinan-kemungkinan menjalankan ibadah secara onsite. Termasuk kita di GKI Gading Indah. Ada saatnya pendaftaran ibadah onsite atau offline ya, ibadah tatap muka secara langsung itu penuh kapasitasnya. Awalnya kita 45, tapi kemudian menjadi 60. Apalagi waktu Jumat Agung yang lalu. Wah, itu sampai kita bikin 2 kali secara mendadak disiapkan ibadah sore hari untuk perjamuan kudus secara langsung di gedung gereja. Karena banyak yang daftar. Tapi ada kalanya juga yang mendaftar untuk ibadah online itu tidak sampai memenuhi kuota yang sudah diberikan. Dan biasanya rekan-rekan penatua dan para keluarganya dengan senang hati mengisi jadwal tersebut karena adalah sebuah kesempatan istimewa untuk bisa beribadah secara langsung di masa kini. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, siap atau tidak siap, maka pelayanan kita akan mulai kembali kita jalani secara hibrid. Dan di dalam pelayanan hibrid itu, suatu hari mungkin kita akan juga bersama-sama kembali ke gedung gereja di dalam berbagai jenis kegiatan kita bersama-sama. Selain kegiatan yang masih akan kita jalani secara online. Nah, karenanya membutuhkan sebuah adaptasi kembali untuk beribadah secara langsung di gedung gereja. Mengenakan protokol kesehatan tentu, lalu kemudian bisa tetap menjaga diri kita dengan sesama dan memastikan kesehatan diri kita ketika mengikuti ibadah secara online. Tentu itu adalah hal-hal yang umum, bukan, ketika kita juga berinteraksi atau beraktivitas di luar, ketika kita ke mall, pertemuan keluarga, atau jalan-jalan, tentu protokol, lalu memperhatikan jarak kita dengan orang lain, lalu juga mengenai kesehatan diri kita yang mesti kita perhatikan, tentu adalah hal-hal yang umum yang kita tahu sudah menjadi standar dan kita mungkin sudah terbiasa dengan hal itu. Nah, di dalam Mazmur 122 yang menjadi bacaan Mazmur kemarin di dalam bacaan leksionari di hari Rebo, maka ada sebuah nyanyian sukacita dari Daud, sebuah nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah ini biasanya dinyanyikan oleh umat Israel ketika mereka melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem untuk beribadah. Dalam setahun ada 3 kali secara wajib datang ke Bait Allah di Yerusalem. Tetapi tentu ada dalam berbagai perjalanan-perjalanan lain ketika umat datang ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, nyanyian-nyanyian ziarah itu biasanya dinyanyikan di dalam perjalanan karena perjalanan itu bisa berhari-hari atau berminggu-minggu tergantung asal kota mereka masing-masing ketika menuju ke Yerusalem. Dan apa yang menjadi sebuah ungkapan dari Daud untuk dinyanyikan di dalam perjalanan ziarah itu? Daud mengatakan bahwa aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Maka dapat kita bayangkan perjalanan ziarah beramai-ramai, rombongan demi rombongan dari kota demi kota melakukan perjalanan dan bertemu di jalan, saling menyapa dan menjadi sebuah rombongan yang semakin besar ketika mulai sampai ke Yerusalem.
Kita bisa bayangkan mungkin dalam situasi mudik ya, ibu bapak, saudara-saudari ketika berbondong-bondong orang-orang menuju ke kota tertentu. Nah, lalu dikatakan bahwa nyanyian ziarah ini adalah tentang Yerusalem, sebuah kota di mana suku-suku lain berziarah. Yakni suku-suku Tuhan datang untuk bersyukur kepada nama Tuhan. Di dalam tradisi kita sebagai orang-orang Protestan, kita tidak punya ziarah wajib begitu ya untuk pergi ke Yerusalem, dan pun kalau kita ke Yerusalem lebih kepada seperti wisata, walaupun dikatakan sekarang wisata rohani. Ya. Tapi tidak menjadi sebuah kewajiban, tidak menjadi sebuah standar iman seseorang untuk bisa datang ke Yerusalem. Kenapa? Karena ibadah kita kepada Tuhan bukan berpusat kepada bait Allah yang ada di Yerusalem. Ibadah kita adalah berpusat kepada Tuhan, karenanya dimanapun kita memiliki tempat ibadah, ketika kita bertemu bersama-sama dengan saudara-saudari kita, disitulah kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam zaman sekarang, maka itu adalah gereja, di mana kita menjadi anggota atau simpatisan, terlibat menjadi komunitas di dalamnya. Dan menjadi sebuah hal yang menyenangkan bukan, ketika di situasi pandemi yang sudah mulai kondusif ini, ada undangan-undangan untuk bisa kembali datang ke gereja untuk beribadah. GKI Gading Indah maupun berbagai gereja-gereja lain serta juga GKI di Jakarta mulai memperbanyak kesempatan, kuota, dan kapasitas untuk ibadah secara tatap muka. Melegakan, menyenangkan bahwa kita bisa kembali datang beribadah ke gereja secara langsung. Dan hal itu membutuhkan sebuah adaptasi yang baru kembali. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kita kenal di gereja, sementara kita memakai masker, mungkin komunikasi juga jadi sedikit rada terbatas. Kita tidak bisa makan, minum sama-sama di gedung gereja setelah ibadah begitu ya, atau di lobi gereja begitu ya. Tentu di ruang ibadah kita tidak makan minum ya. Masih terbatas, tetapi ada kesempatan untuk merasakan kembali. Dan bagi ibu bapak saudara-saudari yang sudah kembali menjalankan ibadah di gedung gereja, pasti bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan ibadah online, bukan? Ketika orang-orang yang ada di sekitar kita semua bersama-sama menyanyikan lagu yang sama dan lagu itu menggema di ruang ibadah kita. Ketika kita bisa melihat secara langsung para pelayan-pelayan ibadah dan bahkan bertegur sapa dengan mereka. Ketika kita bisa menaikkan doa syafaat menjadi satu kesatuan, bahwa secara langsung kita mengaminkan bersama-sama dengan yang lain. Pengakuan iman rasuli, wah itu sangat berbeda. Bahwa bukan hanya kita dan keluarga kita seperti kita ibadah di rumah, tetapi semua orang yang bersama kita mengucapkan pengakuan itu yang menggema di ruang ibadah. Ada suasana yang berbeda. Dari sisi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Maka betapa menyenangkan. Seperti Daud mengatakan bahwa ada ajakan untuk berziarah ke Yerusalem pada waktu itu menjadi sebuah hal yang mendatangkan sukacita. Ibu bapak saudara-saudari, maka oleh karena itu mari kita kembali siapkan diri kita untuk menjelang ibadah-ibadah kita secara on-site, offline, tatap muka di gedung gereja. Ayo kembali ke gereja, istilahnya demikian. Nah, di GKI Gading Indah sendiri dan tentu juga di berbagai tempat kita sedang mencoba mengantisipasi dan melihat perkembangan keadaan tentu pasca liburan lebaran atau liburan mudik pada saat ini, khususnya mungkin di dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu dari pasca lebaran kita mesti bersiap-siap dengan angka
penyebaran pandemi yang mungkin, penyebaran virus yang mungkin akan bertambah, kita perlu mengantisipasi itu. Namun di sisi lain tadi, bahwa kita sudah mulai perlu menyiapkan diri kita. Berarti kembali mengatur waktu kita. Ya, karena kalau ibadah kembali di gedung gereja, jangan telat Ibu Bapak ya. Dibilang ibadah jam 9, jangan jam 9 teng, lonceng bunyi, baru kemudian parkir. Persiapkan sebelumnya supaya yang secara live streaming, yang secara online pun, berbagai peralatan yang disiapkan tidak terganggu dengan orang yang berlalu lalang karena telat untuk datang ibadah onsite. Ya. Maka kita siapkan waktu khusus ya, untuk kembali bangun lebih pagi mungkin gitu ya, bersiap-siap berangkat lebih cepat dibandingkan kalau kita ibadah secara online ya. Tinggal mandi lalu depan TV atau depan handphone, setel, udah mulai. Di gereja kita perlu siapkan waktu yang lebih. Lalu tentukan juga persembahan seperti apa yang akan kita berikan, secara online, transfer, atau secara amplop persembahan. Tentu itu membutuhkan persiapan ya. Dan yang pasti juga karena ibadah kita di gedung gereja bersama dengan yang lain, maka tentu kita tidak melepaskan masker. Dan karena itu juga kita tidak makan minum, dan karenanya kalau kita orangnya gampang haus atau lapar, kita sudah menyiapkan makanan minuman sebelum ibadah, kita sudah sarapan sehingga kita tidak makan atau minum, atau biasanya makan permen ya di dalam ibadah gitu ya, supaya tidak buka masker, mengurangi resiko untuk saat kita membuka masker. Dan berbagai hal yang perlu kita siapkan Ibu Bapak Saudara-saudari untuk kembali beribadah di gedung gereja. Namun seperti Daud sampaikan di dalam Mazmur 122, aku bersuka cita ketika orang katakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kembali siapkan diri kita beribadah bersama di gedung gereja, melihat secara langsung dan bersekutu, mendengar, menghayati ibadah kita, dan kemudian juga berjumpa dengan saudara-saudari kita. Saat ini jika di GKI Gading Indah, maka ibadah langsung tatap muka masih terbatas bagi ibadah minggu ya, bagi ibadah minggu. Pelan-pelan kita siapkan untuk berbagai jenis ibadah yang lain yang perlu tentu waktu, perlu lihat perkembangan tadi situasi pasca mudik ini, dan yang pasti kita tentu semua rindu agar kita bisa merasakan kehadiran saudara-saudari kita bersama-sama dengan kita di dalam ibadah demi ibadah. Kita masih terus harus berdoa buat setiap tim digital di dalam pelayanan mereka, dan kita terus siap berdoa agar kita siap untuk kembali ke gereja, dan kita juga berdoa tentu agar situasi pandemi dapat tertangani dengan terus semakin dan tambah baik. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa, bersyukur untuk situasi pandemi yang sudah semakin kondusif dalam waktu demi waktu yang berjalan. Imunitas masyarakat juga semakin kuat. Kami berdoa Tuhan untuk situasi libur panjang yang kami sambut sebentar lagi. Maka biarlah kiranya berbagai keadaan dapat tetap terjaga dengan baik dan penyebaran virus dapat terkendali ya Tuhan di dalam situasi mudik maupun wisata di dalam liburan yang akan kami jelang ini. Kami berdoa biarlah kiranya arus mudik berjalan dengan lancar di berbagai tempat, aparat keamanan serta masyarakat dapat bekerja sama. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk situasi kerukunan antar umat beragama, biar kiranya dapat terus semakin menguat di negeri ini. Betapa kami rindu agar antar pemeluk umat beragama dapat terus saling menghormati. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk
berbagai pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu di masa ini. Mari Tuhan Kau berkati setiap pelayanan tim-tim digital. Kami berdoa juga untuk situasi persiapan maupun pelaksanaan ibadah demi ibadah secara hibrid atau ibadah yang kemudian dijalankan secara mulai langsung di berbagai tempat termasuk di GKI Gading Indah. Biarlah kami juga dapat menggunakan kesempatan untuk kembali bersekutu bersama-sama di gedung gereja. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap para pemimpin gerejamu di masa ini. Dengan hikmat-Mu biarlah segala kegiatan dan juga program dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Biarlah kiranya kami dapat terus mengatasi pandemi ini bersama-sama. Kami berdoa untuk berbagai keadaan yang sangat menantang di dalam kondisi ekonomi pada masa ini. Biarlah kami bahu-membahu melakukan apa yang baik. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan maupun juga usaha. Biarlah selalu ada jalan keluar yang terbaik yang Engkau berikan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kiranya Engkau terus menopang dan menguatkan dengan setiap langkah-langkah pengobatan yang dijalani oleh masing-masing mereka. Kami membawa doa-doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu karena kami percaya bahwa Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berseru, kami percaya. Amin. Selamat beraktivitas Ibu Bapak, saudara-saudari di hari ini. Dan kiranya banyak hal baik yang dapat kita jalani dan tentu salam 3S. Sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.